belum terikut. Halo dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kami dari kelompok 5 akan memberikan laporan ekspor-impor dari PT Raindo Putra Lestari. Di sini saya Michael Julius, saya bersama Cindy Setiawan, dan Sally Melinda, ada Sonia Halim, kemudian ada Natasha dan Angela Dinda. Bisa next slide. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil perusahaan. Next slide. Untuk latar belakang sendiri, PT Raindo Putra Lestari adalah perusahaan produsen garmen lokal dan ekspor. Perusahaan ini cukup dikenal oleh masyarakat secara luas karena sudah berhasil berkembang, terutama sampai berada di tahapan ekspor. Bukan hanya sekedar memproduksi suatu barang, PT Raindo Putra Lestari ini menciptakan produknya dengan tujuan untuk menyediakan pakaian profesional dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa kenyamanan konsumen juga sangat diperhatikan. Untuk tim RPL sendiri atau PT Raindo Putra Lestari menyediakan solusi profesional yang terintegrasi secara penuh dan dapat membantu kliennya dengan mengambil alih pesanan bahan baku dan logistik, menyediakan layanan CMT, cut, make and trim, dan layanan FOB free on board. Kata kunci utama dari PT Raindo Putra Lestari adalah kualitas, sehingga semua tim RPL berdedikasi dalam mencapai harapan pelanggan dalam rangka memberikan hubungan yang terpercaya dengan pemasok dan pelanggan selama lebih dari 20 tahun. Next slide. Yang berikutnya ada profil perusahaan. Untuk profil perusahaan sendiri, ini merupakan salah satu produksi yang berhasil diproduksi oleh PT Raindo Putra Lestari antara lain yaitu jenis jaket seperti winter coat dan bawahan berupa jeans maupun celana kain, masker APD, atasan berupa kemeja, dan berbagai produk lainnya dengan proses yang terstruktur dan pengerjaan yang rapi, membuat konsumen tertarik dengan jenis barang yang ditawarkan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor yang berjalan. Raindo Putra Lestari sendiri menargetkan penawaran dengan rata-rata 10.000 hingga 20.000 piece dalam satu kali pengiriman. Untuk PT Raindo Putra Lestari sendiri juga melakukan impor barang ke berbagai negara seperti Cina, Hong Kong. Dan mengapa Cina? Karena bahan baku di Cina jauh lebih terjangkau sehingga mudah untuk diolah dan diproduksi. Dan kembali harganya masih bisa dijangkau oleh customer RPL. Bahan-bahan baku yang biasanya PT Raindo Putra Lestari impor seperti kancing, zipper benang kain, karet untuk kain, manik-manik, tali, dan perlengkapan jahit lainnya. Selain harga yang mudah dijangkau, bahan-bahan yang diimpor di Cina memiliki kualitas yang bagus juga. Next slide. Kenapa kami memilih PT Raindo Putra Lestari? Karena PT Raindo Putra Lestari adalah perusahaan produsen garmen lokal dan ekspor. Perusahaan ini cukup dikenal oleh masyarakat secara luas karena sudah berhasil berkembang, terutama sampai ke daerah di tahap ekspor. Karena PT Raindo Putra Lestari sendiri juga menciptakan produknya dengan mengutamakan kenyamanan konsumen. Next slide. Untuk ide ekspor sendiri untuk perusahaan, ini karena PT Raindo Putra Lestari belum memproduksi masker, maka kami mencoba memberikan usulan masker. Dan ternyata PT Raindo Putra Lestari memberikan tanggapan yang baik, dikarenakan perusahaan tersebut sudah memiliki alat produksi dan pangsa pasar, sehingga mudah bagi perusahaan memperkenalkan dan memasarkan produk masker. Ada berbagai varian yang dapat didasarkan pada ukuran pengguna, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Desain yang diproduksi juga sangat sesuai dengan standar minimal untuk mulut dan hidung secara keseluruhan. Motif yang digunakan juga sangat menarik karena dipadukan dengan motif batik. Seperti yang kita ketahui bahwa batik merupakan suatu khas motif kain yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Sedangkan fitur utamanya yaitu adanya jaringan tisu di dalam masker yang mampu memfilter debu yang akan masuk ke dalam pernafasan manusia. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia. Baik, saya Sonia Halim Sugiono. Saya akan menjelaskan tentang shipping PT Raindo Putra Lestari. Next. Ya, yang pertama materinya adalah biaya
FCL dan LCL, produk atau komoditas. Kedua, dokumen dan perjanjian. Yang ketiga, kesediaan kontainer untuk negara yang dituju. 4, biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Dan yang kelima adalah serba-serbi. Next. Nah, berikut ini adalah biaya FCL dan LCL. FCL-nya sebesar 1.750.000 untuk 20 feet. LCL-nya nominalnya sebesar 650.000 untuk 1 sampai 3 ton. Next. Nah, berikut ini adalah rincian dari biaya via udara. Bisa dilihat, ini contoh ekspor via Bandara Suta Cengkareng. Next. Nah, berikut ini ada dokumen dan perjanjian. Jadi BL itu diterbitkan oleh pelayaran dinamakan Master BL atau bisa yang disebut juga BL yang diterbitkan oleh freight forwarders namanya House Bill of Lading. Lalu ada commercial invoice dan packing list, certificate of analysis atau bahan kimia atau bahan-bahan yang butuh uji lab. Lalu selanjutnya surat keterangan asal atau importir meminta SKA ini untuk mendapatkan keringanan bea masuk. Dan yang terakhir NPWP, itu untuk mengurus surat perizinan. Next. Kesediaan kontainer. Jadi kontainer yang digunakan itu 20 feet jenis DRY. Estimasi waktu pengiriman lautnya untuk negara di Asia itu kurang lebih 1 minggu. Next. Bisa dijelaskan oleh Angela. Selanjutnya untuk inshortemnya. Yang pertama itu melalui transportasi jalur darat dan laut. Untuk jalur transportasi darat dan laut dikenal istilah 4 jenis terms, yaitu FAS, FOB, CFR, CIF. Kemudian untuk segala mode transportasi dikenal istilah 7 jenis, yaitu EXW, VCA, CPT, CIP, DAP, DPU, dan DDP. Next. Nah, di sini itu ada format untuk BL atau bill of lading. Di sini BL-nya itu dapat diterbitkan oleh forwarder yang berbentuk draft. Kemudian dikirim via email ke pihak Exim. Kemudian pihak Exim akan mengecek kebenaran dari BL ini. Kemudian dikeluarkanlah hard file yang disertai dengan stempel basah. Next. Ini adalah hasil dari wawancara kami. Yang pertama itu yaitu kemasan kami, yaitu ada karton box, case, crate, palet, dan juga bag. Kemudian untuk jenis pengiriman itu bisa melalui laut, misalnya dari Surabaya, kemudian ke Singapura, dan dengan pengapalan sekitar 3-4 hari. Ini merupakan waktu transitnya. Kemudian untuk proses muat tergantung dari masing-masing eksportirnya dan negara asal muatnya. Next. Selanjutnya yaitu mengenai inshortemnya. Terkait eksporter inshortemnya yang digunakan yaitu tahun 2020. Kemudian untuk jenis kontainer yang digunakan itu ada dry, river, flat rack, open top dengan ukuran 20 feet, 40 feet, 40 HC, 45 feet. Ketersediaannya itu tergantung dari jenis shipping yang dipakai. Kemudian ada juga istilah CIF atau Cost Insurance Freight. Ini bisa jadi hanya untuk menambah asuransi selain biaya pengapalannya. Kemudian untuk pajak ekspor hanya dikenakan
untuk barang-barang tertentu saja di Indonesia seperti semua produk turunan kelapa sawit, beberapa jenis katu dan lain-lain. Ada di peraturan membranding bisa dicetak dari HS Code. Next. Next. Bisa dicetak dari kode komoditinya melalui sistem INSW. Kemudian untuk produk usulan kami yaitu masker itu cocok menggunakan EMKL karena dilihat juga dari perusahaan PT Raindo Putra Lestari itu biasa menggunakan EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut. Jadi untuk memperingan biaya juga sehingga cocoknya menggunakan EMKL. Kemudian untuk eksporter itu wajib mengasuransikan barangnya. Tanggung jawab shipping hanya karena tanggung jawab shipping kurang paham karena itu merupakan tanggung jawab dari pihak ekspornya karena ada di klausa BL yang banyak sekali uraiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia. Kemudian untuk informasi yang didapat dari PT Geber Freight Internasional, yaitu dari Bu Enda dengan kontak person sebagai berikut. Next. Selanjutnya Sonia. Baik, saya akan menjelaskan tentang core matrix. Bisa di next. Baik, ini beberapa hasil core matrix kita. Yang pertama ada export resource. Yaitu yang pertama, apakah yang menjadi target PT Raindo Putra Lestari jika produk yang diusulkan sekiranya menembus pasar. Jadi target, dijawab target kami melakukan penawaran dengan range harga 10.000 sampai 20.000 per pesanan dalam satu kali pengiriman. Dan yang kedua, apakah PT Raindo Putra Lestari mempunyai manajer atau staff? Dijawabnya punya. Jadi direktur PT Raindo itu membayar staf marketing untuk melakukan pemasaran ke mancanegara. Jadi staf marketing mereka berada di Plaza Gajah Mada, Jakarta. Dan juga mereka juga memiliki pengalaman di bidang ekspor impor. Lalu yang ketiga, jika produk usulan diluncurkan, kapan perkiraan dari PT Raindo Putra Lestari bisa mencapai target yang diinginkan? Dan berapa profit yang sekiranya menjadi pasokan dasar dari produk ini? Dan dijawab, kami menanggapi ide usulan masker dengan motif batik sesuai dengan kearifan budaya di Indonesia. Mereka kira cukup menarik dan pasti akan lebih menarik bagi orang luar karena dianggap unik dengan kondisi seperti ini, seperti pandemi corona ini. Pasti kami akan melakukan pengadaan barang secepatnya karena kain dan alat produksi kami sudah siap. Tinggal dari pihak marketing mencari penawaran kepada buyer. Profitnya itu lumayan. Dihitung dari perkiraan, maka satu hari itu produksi minimal 800 pieces masker. Dalam satu kali pengiriman 20.000 pieces, dan per piecesnya kami dijual 10.000. Sehingga profitnya bisa mencapai 200 juta per satu kali pengiriman. Dan yang selanjutnya, target pasar pertama kali untuk pasar ekspor itu di mana dan mengapa? Dijawabnya adalah di USA. Karena di sana dilihat dari segi penduduk yang mencapai 328,2 juta orang. Dan kemudian dari segi lain itu sudah mempunyai kerjasama dengan beberapa buyer di USA.
yang pasti akan banyak permintaan, dan USA merupakan salah satu negara yang menjanjikan. Dan yang ketiga, dampak dari penjualan produk sebelumnya, jika produk yang diusulkan itu diproduksi dengan massal. Di Jawa berpengaruh, sangat berpengaruh karena sistem produksi di PT Raindo Putra Lestari itu misal dalam sistem operator terdapat 10 line. Dalam satu line terdiri dari 60-70 orang. Misal ada permintaan jaket dan telah diproduksi setengah jadi. Lalu di pertengahan produksi dapat permintaan masker dengan deadline yang lebih sedikit dari jaket. Maka kami akan menghentikan seluruh produksi jaket. Kemudian langsung pindah haluan produksi masker. Dampaknya produksi sebelumnya akan memiliki lebih banyak risiko. Salah pola jika produksinya terputus-putus. Jadi di PT Raindo tidak bisa produksi lebih dari satu item yang berbeda secara bersamaan. Dan selanjutnya, bagaimana pertumbuhan penjualan produk perusahaan selama 3 tahun terakhir. Jadi dari 2018 ke 2019 itu mengalami peningkatan penjualan yang cukup drastis. Dan yang selanjutnya, berapa banyak dana yang mampu dikeluarkan perusahaan dan produk yang mampu dihasilkan perusahaan untuk pengembangan ekspor. Dijawabnya nominalnya mereka kurang mengerti karena ada bagiannya sendiri. Tetapi untuk dana yang dikeluarkan bisa berupa pembelian material seperti kain, siper, kancing, benang, biaya perawatan, lalu bahkan untuk pembayaran listrik mereka mencapai 70 juta per bulannya pengeluarannya. Untuk produk yang diekspor, kami mampu mengekspor 80.000 pieces per item. Jadi kami memiliki banyak item seperti celana jeans panjang, celana jeans pendek, jaket, winter, cardigan, sweater, topi, kaos kaki, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada manajemen komitmen. Pertanyaannya itu, apakah manajemen puncak berkomitmen untuk memperluas atau melakukan keinginan untuk ekspor? Jika ada, apa komitmen yang dipegang? Mereka menjawab, komitmennya itu untuk memperluas jangkauan ekspor. Mereka pasti punya keinginan dan pasti ada target yang harus mereka penuhi. Dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Sally. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk yang manajemen komitmen. Yang nomor 2 yaitu aksi apa yang sudah perusahaan lakukan dalam melakukan ekspor. Mereka menjawab bahwa aksi yang sudah mereka lakukan yaitu melakukan penawaran melalui sampel yang telah mereka kirimkan ke negara yang akan mereka ajak kerjasama. Lalu yang selanjutnya, dalam hal mengaplikasikan wujud komitmen yang dimiliki perusahaan, aplikasi apa yang sudah ada dan akan dilakukan oleh perusahaan dalam mewujudkan ekspor? Mereka menjawab bahwa mereka sudah melakukan pengaplikasian seperti mencapai target yang diinginkan, melakukan upaya perluasan pasar dengan mencari data-data perusahaan yang bergerak di bidang garment untuk dapat mereka distribusikan. Yang selanjutnya yaitu yang C, marketing method. Saya akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama, menurut perusahaan PT Raindo Putra Lestari sendiri, metode marketing seperti apa yang cocok dipergunakan jika produk yang kami usulkan ini terrealisasi, dan apa saja yang menjadi tujuan utama serta sasaran dari metode yang diterapkan. Lalu mengapa dari sekian banyak metode pemasaran yang ada, perusahaan memilih hal tersebut? Mereka menjawab bahwa metode marketing yang akan mereka lakukan sama dengan sebelumnya, yaitu dengan melakukan pengumpulan data karakteristik konsumen. Lalu jika sudah menemukan beberapa calon konsumen, mereka akan meminta alamat untuk melakukan penawaran pengiriman sampel produk mereka untuk lebih meyakinkan. Jika sudah terkirim, maka mereka akan melakukan follow up. Jika dari pihak sana merasa cocok,
maka mereka akan melakukan penawaran harga atas harga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, jika PT Raindo Putra Lestari ini memilih metode pemasaran yang sebagaimana disebutkan di bagian pertama tadi, berapa lama metode tersebut dapat bertahan dalam pasar global, baik domestik maupun non-domestik, dan kapan perubahan metode tersebut dilakukan jika angka pasar ekspor tidak sesuai dengan target dari metode yang diterapkan. Mereka menjawab bahwa metode yang mereka terapkan sebelumnya mungkin dapat bertahan sampai 10 tahun lamanya. Tetapi mereka tetap melakukan pengujian dalam strategi baru untuk kedepannya agar mereka dapat mencapai target yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya yaitu ada product potential. Yang pertama yaitu bagaimanakah potensi pengembangan dari pengusulan ide produk yang dapat berjalan. Mereka menjawab bahwa jika dilihat dari secara perkiraan potensinya akan bagus, karena permintaan masker saat ini memang banyak. Marketing melakukan penawaran juga tidak akan lama, tetapi kembali lagi ke data. Mereka akan melakukan beberapa survei, mencari data untuk memastikan apakah hasil dari perkiraan mereka itu sesuai atau tidak. Lalu yang kedua, dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, apakah dapat meningkatkan kualitas produk yang ada? Lalu penjelasannya, mereka menjawab bahwa jika pada umumnya pembuatan baju atau celana memakai mesin jahit dengan bantuan kaki, mereka memakai beberapa mesin besar yang kemudian akan dioperasionalkan oleh karyawan. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, tentu sangat berpengaruh. Dari segi kualitas akan lebih rapi. Dan dari segi kecepatan waktu juga berbeda. Jika misalnya dalam satu hari produksi 500 pieces dengan menggunakan mesin jahit biasa, mereka bisa memproduksi 800 hingga 1000 pieces per harinya. Dan dapat kita lihat bahwa perbedaan itu sangatlah signifikan. Dan melalui uraian jawaban dari tabel core matrix di atas, analisis yang dapat diambil adalah PT Raindo Putra Lestari ini sudah memiliki kesiapan yang baik dalam hal kesiapan produk atau product readiness dan juga organisasi atau company readiness untuk melakukan ekspor produk. Terkait kesiapan produk dapat terlihat dari jawaban dari kategori product potential, marketing method, dan export resources yang lebih menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan dan hal lainnya yang berkaitan dengan produk dalam melakukan ekspor. Mengenai kesiapan organisasi dapat terlihat dari kategori management commitment dan marketing method. Dan beberapa poin dari export resources yang lebih menjelaskan mengenai organisasi atau perusahaan dan pengelolaan sumber daya manusia dari PT Raindo Putra Lestari dalam melakukan ekspor. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Lalu, di sini saya akan menjelaskan bagian report 1 sampai 4. Yang pertama, ada profil perusahaan. PT Raindo Putra Lestari adalah perusahaan produsen garmen lokal dan ekspor. PT RPL menciptakan produknya dengan tujuan untuk menyediakan pakaian profesional dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Tim RPL ini menyediakan solusi profesional yang terintegrasi penuh dan dapat membantu kliennya dengan mengambil alih pesanan bahan baku dan logistik. RPL menyediakan layanan CMT, cut, make and trim, dan layanan FOB, free on board. Kata kunci utama dari PT Raindo Putra Lestari adalah kualitas, sehingga semua tim RPL berdedikasi dalam mencapai harapan pelanggan dalam rangka memberikan hubungan yang terpercaya dengan pemasok dan pelanggan selama lebih dari 20 tahun. Selanjutnya,
PT Rendo Putra Lestari memiliki alur kerja yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengembangan. Pengembangan dari sumber material, desain pola, dan penilaian. RPL dapat membantu mencari sumber kain dan melakukan trim berkualitas tinggi atau membuatnya khusus untuk permintaan konsumen secara spesifik. Kemudian, tim RPL akan memberikan persetujuan sampel untuk pelanggan. Lalu yang kedua, manufaktur. Sebelumnya menyatakan produksi, tim RPL ini mengirimkan sampel praproduksi atau PPS kepada pelanggan yang harus dikomentari atau disetujui. Staf teknis RPL akan mengusulkan pengoptimalan untuk mendapatkan produksi sefisien mungkin. Setelah PPS disetujui, produksi dimulai dan dilakukan dalam waktu 6 minggu setelah penerimaan semua kain dan pemangkasan. Lalu yang ketiga, pengiriman. PT Rendo Putra Lestari memberikan sesuai dengan standar yang konsumen butuhkan. Operasi kontrol kualitas terjadi di setiap langkah produksi ketika bahan baku tiba, selama pemotongan, selama pembuatan, dan sebelum pengemasan. PT Rendo Putra Lestari memproduksi produk pakaian seperti jaket, celana, kemeja, masker APD, dan produk lainnya. Perusahaan PT Rendo Putra Lestari terletak di Gajah Mada Plaza, lantai 22, Suite 04A yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, nomor 19-26 Jakarta. Sedangkan untuk pabriknya sendiri, PT Rendo Putra Lestari terletak di Jalan IR Haji Juanda 20 Kelurahan Belandongan, Pasuruan, Jawa Timur. Infrastruktur dari LPL dalam bidang cutting adalah mesin inspeksi kain, mesin CAD grading and marker marking, plotter 71, mesin bend knife, dan mesin pemotong otomatis. Dalam bidang manufaktur, infrastruktur yang dimiliki adalah mesin jahit jarum tunggal atau ganda, mesin overlock, mesin juki AMS, mesin lubang kunci, mesin penyenggalan jahitan, mesin kunci tombol terkomputerisasi, mesin lubang tombol terkomputerisasi, dan mesin saku weld otomatis. Dalam bidang finishing, infrastruktur yang dimiliki adalah boiler uap berkapasitas tinggi dan steam press dengan tabel vakum. Berikut ini ada gambar varian masker, lalu ada fitur utama dan desain dari masker tersebut. Lalu di sini ada motif dari tradisional. Lalu ada strategi marketing. Yang pertama, sistem pemesanan secara online. Sistem ini dinilai ampuh karena banyak sekali jumlah toko online yang sudah dikenal oleh banyak orang. Pemesanan online dapat mempermudah memenuhi penjualan dan permintaan produk. Sistem ini juga dapat menjadi salah satu alternatif mengurangi biaya pada perusahaan. Biaya tersebut meliputi fasilitas pergudangan dan fasilitas yang berkaitan tentang penyimpanan. Sistem ini mengurangi produk yang ditimbun sehingga dapat meminimalisir biaya overhead. Lalu sistem DOTS, Drop on the Spot. Sistem ini juga merupakan alternatif untuk mempromosikan produk perusahaan. Metode ini dinilai cukup ampuh karena semakin banyak channel toko, tempat pariwisata tersebut membuat produk yang diproduksi makin dikenal banyak orang. Sistem ini biasanya dilakukan dalam jumlah produk banyak sesuai dengan jumlah permintaan. Lalu yang ketiga, cargo sale. Cargo sale adalah cara penjualan yang dilakukan dalam jumlah banyak sesuai muatan kontainer yang dipakai untuk pendistribusian. Sistem ini mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Biasanya, pembayarannya dilakukan dengan menyerahkan cek pembayaran atau bukti transfer dari pembeli kepada penjual. Setelah itu, penyerahan produk barang dan kargo bisa dibawa oleh pembeli. Lalu di sini ada proses ekspor. Yang pertama, menentukan kemasan packing dengan memakai karton box ukuran 40 x 40 x 40 tebal 2 cm untuk 8 per pieces pakaian dengan menggunakan FCL container dengan jenis container 20 feet. Yang pertama di sini ada buyer name, country, KTI order, style and color order, size order, by sea or by air, dan jenis packing. Lalu setelah bagian eksim menerima shipping detail dari MACD, tugas eksim yang pertama dilakukan yaitu
mengubah shipping detail menjadi shipping instrument. Isi dari shipping instruction yaitu yang pertama number order, yang kedua date, yang ketiga shipper, yang keempat consignment, yang kelima port of landing, yang keenam port of delivery, yang ketujuh party, yang kedelapan description of good, yang kesembilan NW, yang 10 GW, yang 11 packaging, dan 12 date of staffing, dan lalu place of staffing, dan yang terakhir insurance. Lalu kemudian bagian EXIM mengirim shipping instruction EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut by email. EMKL yang pernah PT Rendro Putra Lestari gunakan adalah Gemilang, Saka, dan Tagaya. Tugas EMKL yaitu yang pertama membuat pembukuan muatan pada agen pelayaran. Lalu yang kedua, mengurus dokumen kepada bea cukai dan instansi terkait. Lalu membawa barang dari gudang ke container yard, dari container yard ke gudang. Pihak EXIM minta EMKL untuk membuat yang pertama draft PEP, pemberitahuan ekspor barang. Daftar PEP adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksana ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik yang diajukan setiap melakukan transaksi ekspor barang. Lalu yang kedua ada NPE atau Not Pengeluaran Barang, yaitu dokumen ini kemudian dikirim ke pihak EXIM by soft file email, kemudian pihak EXIM memberikan ke bagian bea cukai. Lalu, di samping mengurus dokumen ke EMKL, EXIM juga mengurus dokumen packaging list aktual yang kemudian dikirim ke forwarder via email. Setelah NPE dan PEP dicek bagian bea cukai, NPE dan PEB tersebut dikirim ke bagian forwarder, yang kemudian forwarder akan menerbitkan dokumen draft bill of loading atau BIC. Setelah dikeluarkan dokumen bill of lading, dokumen tersebut dikirim ke pihak EXIM by email untuk memastikan bahwa semua poin yang ditulis adalah benar. Setelah dokumen bill of loading dinyatakan benar, dikeluarkanlah hard file-nya disertai dengan stempel basah. Lalu, pihak EXIM juga mengurus dokumen COO atau Certificate of Origin. COO adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara, baik perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Dokumen tersebut fungsinya sebagai surat keterangan yang dimana menyatakan bahwa barang yang diekspor atau diimpor berasal dari suatu negara yang telah membuat suatu kesepakatan atau agreement dengan negara tersebut. Biasanya, agreement tersebut berkaitan dengan skema Free Trade Area dalam perdagangan internasional. Lalu, pihak EXIM kemudian membuat dokumen Invoice Packing List. Lalu yang terakhir, setelah semua dokumen lengkap yaitu PEB, NPE, BL atau AWB, COO, dan Invoice Packaging List, kemudian semua dokumen tersebut dikirim ke negara tujuan melalui FedEx atau Panda Logistik dengan estimasi sampai 3-7 hari by sea. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Natasha. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendanaan. Pendanaan ini kita dapatkan dari Bank BCA. Next, untuk suku bunga dan syarat pengajuan kredit ekspor. Suku bunga secara umumnya di BCA lebih rendah daripada kredit umum, kecuali tidak dapat membuktikan ekspor. Lalu suku bunga kredit ekspor dihitung harian dan dibayar setiap tanggal realisasi atau anniversary date dan pokok saat jatuh tempo, dan bersifat floating serta efektif. Syarat pengajuan kredit ekspor adalah pertama harus mempunyai rekening BCA, baik itu giro maupun tabungan. Lalu berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, cakap dalam hal hukum, tidak masuk daftar hitam Bank Indonesia, tidak dalam paylit, memiliki isi SPK, anggunan yang mengcover, dan juga memiliki dokumen LC atau SC atau SKBDN. Next. Untuk jangka waktu dan alur, jangka waktunya untuk kredit ini sendiri pendek, karena maksimalnya 1 tahun dan masih dapat diperpanjang, dan untuk pelunasannya diberikan waktu seluruhnya pada saat jatuh tempo accept. Lalu untuk alurnya, pertama,
kita bisa mendatangi salah satu kantor cabang terdekat BCA dengan membawa buku rekening untuk rekening yang diberikan fasilitas buku tabungan, lalu membawa kartu ATM dan KTP asli, serta kelengkapan dokumen pengajuan kredit ekspor lainnya seperti rekening BCA, keterangan bahwa sudah berusia minimal 21 tahun atau menikah, cakap hukum, tidak masuk dalam daftar hitam BI, tidak dalam paylit, isi SPK, agunan yang mengcover, dokumen LC atau SC atau SKBDN. Nah, untuk agunan sendiri di pengajuan kredit ekspor bisa memberikan salah satu jaminan, yaitu bisa berupa agunan solid, kendaraan atau mesin, dan juga persediaan barang atau piutang. Dengan rasionya minimal agunan solid 50%, kendaraan atau mesin maksimal 50%, persediaan barang atau piutang maksimal 25%. Next. Untuk agunan sendiri memiliki pengertian agunan berbentuk barang adalah barang yang diserahkan debitur kepada bank sebagai jaminan atas pinjamannya. Agunan tersebut dapat disimpan oleh bank dan dapat dicairkan jika debitur tidak dapat melunasi pinjamannya. Agunan solid adalah agunan yang memiliki nilai likuiditas relatif tinggi dan atau keberadaannya tetap atau tidak berpindah-pindah tempat, sehingga dapat segera dicairkan pada saat pinjaman debitur atau grup debitur masuk dalam kategori bermasalah. Next. Agunan solid. Agunan solid ini terdiri dari 1. Setoran jaminan, 2. Produk dana BCA, obligasi negara retail atau ORI, sukuk, logam mulia atau emas lantakan, banknotes, tanah dan bangunan, termasuk ruko, tanah kosong, apartemen dengan sertifikat strata title, kios dengan sertifikat strata title, tagihan LC, dan tagihan SKBDN. Next. Standby LC. Agunan non-solid. Kalau tadi sudah membahas tentang agunan solid dan agunan barang, sekarang kan membahas tentang agunan non-solid. Agunan non-solid sendiri adalah agunan atau jaminan yang memiliki nilai likuiditas relatif rendah dan atau keberadaannya tidak tetap. Untuk persediaan barang atau piutang yang masuk ke agunan non-solid terdiri dari kios dengan hak sewa, mesin, kendaraan bermotor, kapal laut, persediaan barang dagangan atau bahan baku, tagihan atau piutang, surat-surat saham, jaminan perorangan, serta jaminan perusahaan. Untuk pendanaan sendiri, untuk RPL sendiri menggunakan pendanaan internal, tetapi jika ingin meminjam, kami memperkirakan dengan meminjam dana 700 juta didapat rate yaitu sebesar 6-8%. Next. Untuk prototipe akan dijelaskan oleh Sally Melinda. Oke, selanjutnya yang prototipe. Next. Nah, kelompok kami ini mencoba untuk memodifikasi kain produk dengan hiasan batik yang diambil dari berbagai wilayah, seperti yang ada di bagian kiri ini. Lalu yang kedua, yaitu kain yang digunakan ini memiliki serabut tisu yang berguna untuk memfilter udara, dan kain tersebut merupakan kain katun yang terdiri dari untayan kapas. Lalu yang ketiga, yaitu tali yang digunakan ini merupakan tali karet elastis yang memang khusus untuk masker agar ketika digunakan ini tidak membuat bagian belakang telinga sakit. Next. Untuk packagingnya sendiri, agar tetap bersih, kelompok kami berencana untuk membungkus setiap pieces masker ini dengan plastik seperti yang ada di bagian bawah slide. Lalu untuk hitungan per 100 pieces, kelompok kami akan menempatkannya ke dalam box, seperti yang ada di atas ini, atas kiri. Oke, next. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.